Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriani Impiana, stambuk M1B1 18075, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian vektor penularan penyakit. Baiklah, langsung saja. Vektor adalah organisme hidup yang dapat menularkan, memindahkan, dan menjadikan sumber penularan agens pada manusia. Sedangkan menurut Nurmain 2001 adalah arthropoda yang dapat memindahkan dan menularkan suatu infectious agent dari sumber infeksi kepada induk semang yang rentan. Sedangkan pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tingkatan yang ditunjukkan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor. Selanjutnya yaitu cara-cara pengendalian vektor. Secara garis besar, ada 4 cara pengendalian vektor, yaitu yang pertama cara kimia, yang kedua cara biologis, yang ketiga cara radiasi, dan yang keempat cara mekanik. Vektor penyakit merupakan arthropoda yang berperan sebagai penular penyakit sehingga dikenal sebagai arthropod borneniasis, atau sering juga disebut sebagai vektor borneniasis, yang merupakan penyakit yang seringkali bersifat endemis maupun epidemis dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sampai kematian. Penularan penyakit melalui vektor. Penularan penyakit yang disebabkan oleh vektor kepada manusia dapat dibedakan atas 2 cara, yakni yang pertama penyebaran secara biologi, disebut pula penyebaran aktif. Di sini bibit penyakit hidup serta berkembang biak di dalam tubuh vektor, dan jika vektor tersebut menggigit manusia, maka bibit penyakit masuk ke dalam tubuh sehingga timbul penyakit. Contoh, nyamuk. 2. Penyebab secara mekanik, disebut juga penyebab pasif, yakni pindahnya bibit penyakit yang dibawa vektor kepada bahan-bahan yang digunakan manusia umumnya makanan, dan jika makanan tersebut dimakan oleh manusia, maka timbul penyakit. Contoh, lalat. Adapun manajemen pengendalian vektor, yang pertama pengendalian vektor, yang kedua metode pendekatan terpadu, yang ketiga berdasarkan hasil kajian surveillance epidemiologis, yang keempat mencegah atau membasmi terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah, yang kelima pengelolaan lingkungan fisik mekanis, penggunaan agen biotik kimia baik terhadap vektor atau tempat pengembangbiakan perubahan perilaku masyarakat dan mempertahankan kearifan lokal. Dan yang terakhir, yang keenam, informasi tentang vektor dan dinamika penularan penyakit tular vektor. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian vektor. Yang pertama, menurunkan timbulnya penyakit, kesakitan dan kematian. Yang kedua, menurunkan penularan penyakit. Yang ketiga, pengendalian vektor. Yang keempat, menurunkan jumlah gigitan infektif. Yang kelima, mengurangi longevity. Yang keenam, mencegah kontak antar manusia dan vektor. Yang ketujuh, mengurangi kepadatan vektor. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal